Inilah 3 bentuk sabar yang biasa yang dipaparkan oleh para ulama. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah yaitu seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan. Merasa malas dan lelah atau capek. Juga dalam melakukan ketaatan akan terasa berat bagi harta seperti dalam masalah zakat dan haji. Intinya, namanya ketaatan itu terdapat rasa berat dalam jiwa dan badan sehingga butuh adanya kesabaran dan dipaksakan. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung." Qs. Ali Imran 3, 200. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin dalam Syarh Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan ayat di atas, beliau rahimahullah mengatakan, dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan konsekuensi dan besarnya keimanannya dengan 4 hal yaitu, sobiru, syobiru, robitu, dan bertakwalah pada Allah. Sobiru berarti menahan diri dari maksiat. Syobiru berarti menahan diri dalam melakukan ketaatan. Robitu adalah banyak melakukan kebaikan dan mengikutkannya lagi dengan kebaikan. Sedangkan takwa mencakup semua hal tadi. Kenapa butuh sabar dalam ketaatan? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan pula bahwa dalam melakukan ketaatan itu butuh kesabaran yang terus-menerus dijaga karena 1. Ketaatan itu akan membebani seseorang dan mewajibkan sesuatu pada jiwanya. 2. Ketaatan itu terasa berat bagi jiwa. Karena ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat yaitu terasa berat bagi jiwa yang selalu memerintahkan pada keburukan. Demikianlah perkataan beliau. Sabar dalam menjauhi maksiat. Ingatlah bahwa jiwa seseorang biasa memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan. Maka hendaklah seseorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam muamalah, makan harta dengan cara batil dengan riba dan semacamnya, berzina, minum minuman keras, mencuri dan berbagai macam bentuk maksiat lainnya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal semacam ini sampai dia tidak lagi mengerjakannya dan ini tentu saja membutuhkan pemaksaan diri dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Sabar menghadapi takdir yang pahit. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada 2 macam. Ada yang menyenangkan dan ada yang terasa pahit. Untuk takdir Allah yang menyenangkan, maka seseorang hendaknya bersyukur. Dan syukur termasuk dalam melakukan ketaatan sehingga butuh juga pada kesabaran dan hal ini termasuk dalam sabar bentuk pertama di atas. Sedangkan takdir Allah yang dirasa pahit misalnya seseorang mendapat musibah pada badannya atau kehilangan harta atau kehilangan salah seorang kerabat, maka ini semua butuh pada kesabaran dan pemaksaan diri. Dalam menghadapi hal semacam ini, hendaklah seseorang sabar dengan menahan dirinya jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya, hatinya, atau anggota badan. Semoga kita termasuk orang yang bersabar dan terhindar dari perbuatan keji. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe. Terima kasih.